Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih-solihah dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran. Tahukah kalian apa itu iman? Yuk kita cari tahu. Iman secara bahasa dan iman secara istilah. Iman secara bahasa berarti tasdik, yaitu membenarkan. Iman secara istilah artinya keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Iman kepada Allah. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah, artinya bahwa Allah tidak ada yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah, artinya bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mengimani semua nama, Asmaul Husna dan sifat Allah yang telah ditetapkan untuk dirinya. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Setelah kita tahu bahwa Allah lah zat yang paling sempurna, maka kita manusia hanyalah kecil dibandingkan dengan Allah. Untuk itu, tidak sepantasnya bila kita menyombongkan diri di hadapannya. Yang ada kita harus tunduk dan tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menjalankan segala perintahnya, juga mengetahui apa yang menjadi larangannya. Tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kedua, selalu menjaga lisan dan perbuatan karena Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Yang ketiga, selalu mensyukuri apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Yang keempat, segera bertaubat jika melakukan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Cara mengenal Allah ada 3 hal. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yuk kita pelajari. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Apa saja ya benda mati itu? Apa saja ya benda hidup itu? Coba kalian cari di sekitar rumahmu. Matahari bersinar pada pagi hari. Matahari memberikan sinarnya untuk kehidupan. Matahari tidak muncul dengan sendirinya.
Allah menciptakan matahari untuk makhluk hidup. Saat malam hari, bulan dan bintang ada di langit. Cahayanya dapat menerangi bumi. Allah juga menciptakan bulan dan bintang. Semua ini bukti Allah itu ada. Allah juga menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta dan isinya. Semua itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah itu ada. Cara mengenal Allah yang kedua yaitu melalui Al-Quran. Salah satu firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 102 yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Cara mengenal Allah yang ketiga yaitu melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan baik bagi Allah. Jumlahnya ada 99. Namun kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu 1. Al-Basir, 2. Al-Adl, 3. Al-Azim. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Al-Basir. Al-Basir artinya Allah itu maha melihat. Penglihatan Allah tak terbatas, tentu berbeda dengan manusia. Walaupun kita berbisik, Allah tetap bisa melihatnya. Perbuatan baik dan buruk pasti dilihat oleh Allah. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Kita harus jujur dalam ucapan dan perbuatan. Segala ucapan dan perbuatan kita selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak Allah akan memberi balasannya. Yang kedua adalah Al-Adl. Al-Adl artinya Allah itu maha adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan karena keturunannya, jabatannya, dan kekayaannya. Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan perintah dan menjauhi yang dilarang Allah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk lain. Dia yang memenuhi kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian karena manusia makhluk sosial. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Demikian pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.